Halo, selamat bergabung dalam webinar Jalin Realty. Saat ini saya akan share sedikit mengenai salah satu proyek di Melbourne, Australia yang berlokasi di Box Hill, Melbourne. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan share sedikit mengenai Jalin Company Profile.总部位于澳大利亚墨尔本的嘉宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，嘉宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，嘉宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。嘉宁国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠嘉宁长期坚持公司的理念和愿景而来。嘉宁是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会，与大家分享，让大家生活变得更美好。 Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance, teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. 与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作，其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段、舒适便捷的生活环境、具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门也为嘉宁的客户提供了舒心的投资体验。客户的认可是对嘉宁最大的鼓励。每一位嘉宁人将始终坚持嘉宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，助您更加安心的置业澳洲。嘉宁国际，圆您澳洲梦。We are Jialing Melbourne. We are Jialing Shanghai. We are Jialing Beijing. We are Jialing Singapore. We are Jialing Jakarta. We are Jialing Malaysia. ，Baik, tadi kita sedikit share mengenai Jalin Company Profile Video. Bermula dari mana Jalin Realty kemudian sampai berkembang ke beberapa negara. Kemudian saya juga akan share sedikit mengenai Jalin Realty International sendiri. Karena ada pepatah mengatakan maka jika tak kenal maka tak sayang. Jalin Realty adalah sebatas end-to-end solution. Dalam artian apa? Kita sebagai agent property tidak hanya cuma menyediakan proyek di Australia atau di Malaysia atau di UK ke pembeli atau ke klien kita. Tapi mulai dari proyek yang kita tawarkan, kita juga sangat pemilih sekali. Kemudian kita juga akan bantu dalam hal penjualannya. Dalam arti kita akan mengenalkan notaris ke klien dan juga kita juga pada saat serah terima, kita juga akan bantu dengan dalam artian jika klien ingin menggunakan pinjaman atau loan, Jalin Realty juga ada tim yang akan dapat membantu Anda. Setelah serah terima bangunan jadi, kemudian masuk ke sewa menyewa. Jika Anda ingin berpikir untuk berinvestasi di Australia ya, untuk sewa menyewa kita pun ada tim sendiri yang akan mengelola sewa menyewa Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya,
Kemudian juga pada saat sewa menyewa, mungkin di kemudian hari setelah 5 atau 10 tahun, ada kepikiran untuk menjual kembali unitnya, kita juga bisa membantu dalam hal resell. Bisa kita pasarkan melalui internet marketing dan juga bisa juga kita pasarkan melalui auction atau lelang. Jadi, Jalin Realty merupakan satu solusi di mana Anda yang ingin berinvestasi di Australia atau di luar negeri merasa aman, nyaman, dan Anda tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja, semua by system. Baik, inilah our mission Jalin Realty adalah to make the world is our home. Pengertiannya adalah dari beberapa negara, kita semua jadi dalam artian kita di Indonesia, kita bisa juga belanja di luar negeri, misalkan di China, di Australia, atau di lain sebagainya. Dan Jalin Realty juga memiliki beberapa kantor perwakilan, seperti di Melbourne, Indonesia sekarang ini, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, dan juga Beijing. Ini adalah our team around the globe dari Australia, Hong Kong, Indonesia, dan lain sebagainya. Dan ini adalah our business partner yang selalu bekerja sama dengan kita. Dari big developer seperti Lendlease, Mirvac, Fraser, dan lain sebagainya. Baik, kemudian karena hari ini saya akan share mengenai properti di Melbourne, Australia, khususnya di daerah Box Hill, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai median property price di Box Hill saat ini. Data ini adalah update per November 2020. Bahwa untuk unit 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, median price dari 300 sampai dengan 849.000 untuk yang 3 bedroom. Kemudian di dalam hal sewa menyewa dari 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom kita juga ada kasih lihat. Dan biasanya sewa menyewa itu antara 4,5 sampai 5% dari harga properti Anda. Oke. Dari median property price, kita akan lihat mengenai grafiknya atau statistiknya, bahwa dari awal tahun ini sampai dengan sekarang, tidak ada, walaupun pada saat pandemi ini, tidak ada yang namanya ada penurunan harga. Jadi harga tetap stabil. Mengapa juga begini? Karena pemerintah Australia sangat-sangat menjaga nilai properti agar tidak boom atau tidak, istilah kata tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi tetap stabil. Kalau ada mungkin klien bilang, oh properti Australia naiknya lama sekali. Ya benar. Properti Australia lebih ke tahap stabil. Tapi pada saat ada kayak semacam pandemi atau situasi seperti ini, tidak terlalu signifikan turun. Kita contohkan saja misalkan Indonesia. Pada saat pandemi seperti ini yang propertinya mungkin sudah bubble harganya, sudah naik luar biasa, dan pada saat kejadian pandemi seperti ini, nilainya koreksi banyak sekali. Di situ kelebihan dari Australia. Baik, kemudian saya juga akan lebih spesifik lagi untuk menjelaskan mengenai proyek Panorama Box Hill yang berlokasi di Whitehorse, Box Hill. Saya akan share sedikit videonya.
Ya, itulah sekilas mengenai surrounding dari Box Hill sendiri. Kenapa selalu kita bilang bahwa, atau saya bilang bahwa Box Hill ada sebagai second CBD-nya Melbourne? Karena di sana itu semuanya sudah lengkap. Tadi kita lihat sendiri bahwa dekat dengan tram stop hanya 100 meter. Tram stop adalah suatu akses atau mungkin transportasi yang bisa digunakan dari Box Hill menuju ke city dengan mudah. Dan itu sangat dekat sekali untuk diraih. Kemudian yang lainnya adalah dalam hal edukasi dan juga dalam hal hospitality. Jadi dalam satu CBD ini bahwa semuanya itu sudah ada semua. Baik, kemudian saya juga akan lanjutkan lagi kemudian ke next bahwa dari gedung ini ada memiliki 2 unit, dalam artian 20 lantai dan 29 lantai. Dan juga memiliki 2 top garden dan 2 rooftop garden. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari sisi satu building tersebut, mereka sangat memperhatikan dalam artian alami dari sebuah gedung. Ada sisi matahari dari sebelah barat, kemudian ada juga sirkulasi udara. Jadi nanti kalau saya bisa share sedikit, di warna biru yang ada di dalam floor plan tersebut, itu adalah ruangan untuk mengalirnya udara. Jadi satu bangunan tersebut tidak serta-merta hanya udara di dalam saja, tapi udara dari lantai bawah, ground, sampai dengan lantai 29, sirkulasi udara sekelilingnya. Kalau saya mention sedikit mengenai satu lokasi di Box Hill, kalian bisa lihat bahwa di sini ada park, ada garden juga, ada hospital, ada education, dekat dengan transportasi, dan juga office. Semuanya ada di sini. Di sini kita lihat rooftop garden di lantai 29 dan juga functional areanya. Kemudian di sini lantai 28 yaitu ada rooftop garden juga dan juga gym atau fitness. Di sini kita bisa lihat bahwa internal dari apartemen tersebut, dari mulai sisi kamar tidur, full kaca, sampai dengan balkoni kita bisa lihat all city view. Kemudian kalau misalkan Anda ingin melihat CBD Melbourne View, Anda lebih prefer untuk pilih yang di arah barat daripada di arah lainnya. Kemudian kita juga bisa lihat sendiri, di sini juga ada kitchen, ada living room, dan juga kamar mandi. Di sini bedanya antara properti di Indonesia dengan properti di Australia. Dalam hal bahwa properti di Australia, satu gambar seperti ini mencerminkan dalam artian ke realita yang ada di unit tersebut. Kecuali suatu hal yang bisa diangkat dalam artian kursi, sofa, tempat tidur, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kitchen set, kalau kita lihat kamar mandi, shower, semuanya sudah include semua di sana. Bahkan timber dan juga karpet pada di kamar tidur, itu sudah termasuk semua. Sebelumnya saya akan share sedikit secara visual mengenai internal dari panorama Box Hill.
Anda bisa lihat tadi di visual bahwa luar biasa estetikanya, kemudian nature kita dapat, kemudian nyamannya juga ada, dan juga prestis dalam suatu hunian. Luar biasa sekali. Oke, saya akan share mengenai 2 unit, baik dari 2 bedroom maupun 3 bedroom yang kita sangat pilihkan untuk Anda, atau kita bilang ini adalah unit pilihan dari kita. Lot 805 di level 8 ada 2 bed plus 1.5 bath plus tadi, atau kita bisa bilang 3 bedroom dengan 1.5 bath. Dengan total ukuran size 88,9 square meter dengan price hanya 677.000. Atau kita bisa bilang price per square meternya adalah 7.600. Saya sendiri sudah berkecimpung di properti Australia sejak 2010. Sampai dengan saat ini udah kurang lebih sekitar 10 tahunan. Dan harga per square meter 7.600 adalah harga pada saat tahun 2014-2015. Kenapa begitu? Apakah maksudnya properti tidak naik? Bukan. Jadi dalam artian seperti ini. Properti yang sudah ada kenaikan. Tapi untuk di daerah Box Hill sendiri, ya kan, itu mulai dalam taraf sunrise atau properti akan mengarah naik. Sehingga kalau bisa kita bilang, jika kita berkaca pada CBD Melbourne, pada saat ini harga per square meter sudah 9.000 sampai dengan 11.000, 12.000 Aussie dollar per square meternya. Jadi sangat pincang sekali. Kemudian next adalah saya akan share untuk unit 2 bed, 2 bathroom di lot 911 atau 911. Kita bisa lihat di sini dari tempat tidur itu full kaca sampai dengan living room dan juga balkoninya. 2 bed, 2 bath plus car park dengan luasan 92,9 square meter dengan price 746.000 Aussie dollar atau kira-kira sekitar 7,5 miliar. Dengan price per square meter adalah 8 ribuan. Wow, luar biasa sekali. Sangat menarik. Oke, kemudian saya juga akan share mengenai payment scheme, cara bayar untuk berinvestasi properti Australia. Banyak orang bilang, wah properti Australia mungkin jaraknya jauh, kita tidak secure taruh uang di sana untuk invest di sana, mendingan di lokal saja atau bagaimana? Baik, kali ini saya akan share sedikit mengenai payment scheme di Australia yang sangat-sangat menarik dan belum banyak orang ketahui. Syaratnya adalah hanya DP 10% di awal, kemudian tidak bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi di akhir 2021. Jika Anda ingin membayar cash, Anda membutuhkan 90% lagi untuk settlement atau serah terima. Jika Anda memilih untuk mengambil loan atau pinjaman, Anda cukup menambahkan second deposit 20% dan sisanya Anda ambil pinjaman ke bank. Dan saya mau share lagi, dari jarak first deposit 1% sampai dengan jarak second deposit, itu ada jarak waktu untuk saving. Selama berapa lama? Kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya. Jadi kita bisa saving lagi uang kita dalam Aussie dollar untuk kita serah terima di tahun akhir 2021. Kalau saya bisa share sedikit, belum ada properti yang menjanjikan payment scheme seperti ini. Dan juga uang deposit 10 dan 20% itu tidak masuk ke developer. Beda halnya dengan Indonesia. Indonesia adalah cara bayar adalah mungkin tunai bertahap atau pinjaman ke bank. Tapi semua uang tersebut itu masuk ke developer. Tapi di Australia ada peraturan bahwa deposit itu di hold dalam namanya trust account atau account bank dari pihak ketiga atau dari solicitor atau lawyer. Jadi, jika developer sewaktu-waktu dari masa kita beli tidak jadi bangun, maka uang DP awal kita 10% akan dikembalikan ke pemilik tanpa ada potongan apapun.
Tapi resikonya adalah karena developer bangun dengan uang mereka sendiri, pada saat sudah serah terima dan Anda tidak serah terima dengan segera, maka developer akan mengenakan penalti karena dari awal sampai dengan bangunan jadi, developer tidak ambil sepeser pun uang dari klien. Cukup adil, bukan? Di sini saya akan share mengenai insentif dari developer yang hanya berlaku untuk pada saat Anda menyaksikan webinar ini, yaitu dengan free consultation for Australia Property. Jadi Anda bisa menghubungi saya dengan Andi ataupun dengan rekan saya Pak Riki untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara bayar, bagaimana mengenai keamanan di sana, properti Australia seperti apa, ya kan? Kemudian kita juga bekerja sama dengan developer untuk memberikan rental garanti, jaminan sewa. Pada saat unit Anda sudah serah terima, jika Anda ingin tinggal, Anda tinggal. Tapi jika Anda ingin investasikan, pastinya Anda pasti kesibukan untuk mencari penyewa. Sementara jarak Anda sangat jauh sekali, Indonesia dan Australia. Tenang, developer akan memberikan jaminan sewa sebesar 5%, kurang lebih 1-2 tahun, nanti akan kita perjelas lagi nantinya. Kalaupun setelah jaminan sewa telah berakhir, jangan khawatir, karena Jalin Realty akan membantu Anda dalam hal sewa menyewa. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana, hanya cukup stay di Indonesia, tidak perlu bolak-balik ke Australia, semua kita handle. Kemudian ada insentif lainnya adalah interest on deposit 10%. Jadi dalam artian uang Bapak atau Ibu di awal 10% tadi, first deposit 10%, itu akan diberikan bunga. Jadi seperti deposito selama 1 tahun. Dan hal itu akan membantu pada saat nanti serah terima. Di sini tertera untuk call dalam artian nomor saya dan nomor Pak Riki jika ingin mengetahui lebih lanjut atau bisa kontak kita dalam via WhatsApp application. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya Anda telah bergabung dalam webinar ini. Saya ucapkan sehat selalu dan semoga pandemi cepat selesai. Terima kasih. Salam sukses.